41210005. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum keluarga. Adapun pengertian keluarga dalam arti sempit yaitu kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang berdiam di suatu tempat tinggal. Dalam arti luas, pengertian keluarga ini yaitu kelompok anggota keluarga yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah dalam satu tempat tinggal. Hubungan keluarga ini sama dengan hubungan dalam keluarga, yaitu terjadi karena hubungan perkawinan dan hubungan darah. Dalam hukum keluarga disebut-sebut hubungan keluarga dan hubungan semenda, yang mana keluarga juga berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumah yang menjadi tanggungan serta sanak saudara. Sementara itu, sedarah berarti satu darah dan semenda didefinisikan sebagai pertalian keluarga karena hubungan perkawinan. Namun, ketentuan dalam PMK 68/2020 tidak hanya mengatur tentang keluarga sedarah dan semenda, tetapi juga keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Garis keturunan dan derajat. Guna memahami maksud dari garis keturunan dan derajat, maka kita dapat merujuk pada ketentuan bab 13 tentang kekeluargaan sedarah dan semenda, yakni pasal 290 sampai dengan pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata. Menurut pasal 290 KUH Perdata, keluarga sedara adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang yang mana seseorang merupakan keturunan dari yang lain atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan keluarga sedara tersebut dihitung dengan jumlah kelahiran yang mana setiap kelahiran disebut dengan derajat. Lebih lanjut, pasal 291 KUH Perdata menyatakan hubungan antara derajat satu dengan derajat yang lain disebut sebagai garis. Adapun garis lurus berarti urutan derajat antara orang-orang yang mana seseorang merupakan keturunan yang lain. Sementara itu, garis menyamping adalah urutan derajat antara orang-orang yang bukan keturunan dari yang lain tetapi mereka mempunyai bapak asal yang sama. Berdasarkan pasal 292 dan pasal 293 KUH Perdata dapat ditarik kesimpulan hubungan garis keturunan lurus dibedakan menjadi garis lurus ke bawah dan ke atas. Selanjutnya derajat dihitung berdasarkan banyaknya kelahiran. Secara lebih terperinci, garis lurus ke bawah merupakan hubungan antara bapak asal dan keturunannya. Sebaliknya, garis lurus ke atas berarti hubungan antara seseorang dengan yang menurunkannya. Contoh, seorang anak dengan bapaknya berarti garis lurus ke bawah derajat pertama. Selanjutnya, cucu garis lurus ke bawah derajat kedua. Sebaliknya, garis lurus atas seperti hubungan antara seorang bapak dan seorang kakek, serta dengan anak dan cucu. Sementara itu, merujuk pada pasal 294 KUH Perdata, hitungan derajat dalam garis menyamping misalnya 2 orang bersaudara ada dalam derajat kedua, sementara paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam derajat keempat, dan seterusnya. Selanjutnya, pasal 295 dan pasal 296 KUH Perdata menyatakan keluarga semenda adalah pertalian keluarga karena perkawinan, yaitu pertalian antara suami atau istri dan keluarga sedara dari pihak yang lain. Derajat keluarga semenda dihitung dengan cara sama seperti keluarga sedara.
Dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 dijabarkan anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat. Apabila disandingkan dengan PMK 68 2020 pasal 7 ayat 1 UU PPH tidak membatasi derajat keluarga yang dapat menjadi tanggungan. Hal ini berarti keluarga tersebut bisa saja orang tua atau mertua, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas, atau anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Kesimpulannya yakni berdasarkan penjabaran yang diberikan dapat disimpulkan keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan karena keturunan, sementara semenda adalah ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan. Berdasarkan aliran hukum kodrat, manusia ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Dalam aliran hukum ini dipercayai bahwa Tuhan menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki. Menurut Thomas Aquinas, seorang laki-laki dan perempuan dikodratkan untuk hidup bersama, membina keluarga, dan memiliki anak. Di sisi lain, manusia adalah ciptaan Tuhan yang berbudi luhur dan beretika. Dua hal tersebut menyebabkan hukum perkawinan dikenal dalam masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Berdasarkan pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau UU Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian seumur hidup di antara seorang pria dan seorang wanita. Sejalan dengan hal ini, masyarakat Indonesia memaknai perkawinan sebagai suatu ikatan yang suci dan sakral. Hal ini dapat terlihat jelas dari norma kebiasaan dan norma kesusilaan masyarakat Indonesia yang masih menentang keras adanya hubungan seksual di luar pernikahan atau perkawinan atau zina. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi prinsip bahwa perkawinan harus dilandaskan oleh ajaran agama atau kepercayaan mereka yang mereka yakini. Di sisi lain, Indonesia memberi kewajiban bagi masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan manakala mereka telah melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat terlihat jelas dalam pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi pun mewajibkan masyarakat Indonesia untuk melakukan pencatatan perkawinan demi kepentingan administratif. Sayangnya, masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk mencatatkan perkawinan mereka, meski mereka telah menikah secara sah menurut agama atau kepercayaan yang dianut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yutina Handayani dengan NIM B1A121006. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perkawinan, syarat-syarat perkawinan, serta pendaftaran perkawinan. Baiklah, yang pertama, asas-asas hukum perkawinan. Asas perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.
Asas-asas dari perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 1. Perkawinan monogami, di mana dalam suatu masa perkawinan, seorang pria hanya boleh menikahi satu orang wanita saja. Yang kedua, kebebasan kehendak. Artinya, dalam melangsungkan suatu perkawinan adalah atas kehendak para pihak, tidak ada paksaan dari manapun dan dari pihak lainnya. Yang ketiga, pengakuan kelamin secara kodrati. Artinya, perkawinan terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita secara kodrati atau ciptaan Tuhan, bukan kelamin ciptaan manusia. Yang keempat, tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima, bersifat kekal. Artinya, perkawinan itu dilakukan untuk seumur hidup, sehingga perkawinan sementara atau kontrak bertentangan dengan asas ini. Adapun yang keenam, yaitu perkawinan menurut hukum agama. Artinya, suatu perkawinan dikatakan sebagai perkawinan yang sah jika dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang menganut agama yang sama. Yang ketujuh, perkawinan terdaftar. Artinya, suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama sah jika didaftarkan pada lembaga pencatat perkawinan. Yang kedelapan, kedudukan suami dan istri seimbang. Artinya, masing-masing pihak berkedudukan seimbang dan berhak melakukan perbuatan hukum. Yang kesembilan, yaitu poligami sebagai pengecualian. Artinya, perkawinan poligami dapat dilakukan sebagai pengecualian dengan alasan yang dengan syarat-syarat yang berat. Yang ke-10 yaitu batas minimal usia kawin. Artinya bahwa perkawinan dapat dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah cukup umur, yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Adapun yang ke-11 yaitu membentuk keluarga sejahtera, bahwa perkawinan itu hendaknya rukun, cukup sandang, pangan, dan papan. Yang ke-12, larangan dan pembatalan perkawinan. Artinya, adanya larangan dan pembatalan perkawinan dari perkawinan yang dilarang karena adanya hubungan darah dan keadaan tertentu menurut agama dan hukum yang berlaku. 13. Tanggung jawab perkawinan dan perceraian, yaitu meliputi tanggung jawab para pihak dalam perkawinan terhadap harta dan anak dalam perkawinan. Yang ke-14, perbedaan anak sah dan tidak sah, yaitu berhubungan dengan hak atas warisan. 15. Perkawinan campuran, yaitu perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang berlainan kewarganegaraan, bukan berlainan agama. 16. Perceraian dipersulit. Tujuannya adalah perkawinan itu supaya bersifat kekal. Dan yang ke-17 yaitu hubungan dengan pengadilan. Artinya, para pihak dalam perkawinan itu untuk setiap perbuatan hukum tertentu, seperti perceraian hubungan dengan pengadilan. Perkawinan menurut KUH-PER. Asas monogami dan perkawinan hukum. Perkawinan yang diatur dalam KUH-PER berasaskan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUH-PER. KUH-PER memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan, pasal 26 KUH-PER. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu dikatakan sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum atau syarat hukum dari KUH-PER. KUH-PER tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 81 KUH-PER, di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan di hadapan pegawai catatan sipil. Di dalam KUH-PER, perolehan keturunan bukan merupakan tujuan dari perkawinan.
Syarat-syarat material dari suatu perkawinan monogami. Yang pertama, adanya persetujuan dari kedua calon mempelai berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua, adanya batas umur minimal yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Batas umur minimal ini ditentukan untuk menjaga kesehatan suami dan istri. Yang ketiga, izin dari orang tua atau pengadilan bagi mereka yang belum berumur 21 tahun. Yang keempat, tidak masih terikat dalam suatu perkawinan, kecuali untuk hal yang tersebut. Pada pasal 3 dan ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tentang pengecualian untuk berpoligami. Yang kelima, tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami istri yang akan dinikahi atau dikawini. Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan. Yang keenam, bagi janda yang sudah melewati masa iddah atau masa tunggu lama, waktu tunggu diatur dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 39, yaitu apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggunya adalah 130 hari. Bila perkawinan putus karena perceraian, jika masih datang bulan adalah 3 kali suci atau 90 hari bagi yang sudah tidak datang bulan. 90 hari bagi yang sedang hamil adalah sampai melahirkan, dan bagi yang belum pernah disetubuhi oleh suaminya, maka tidak ada masa tunggu bagi perkawinan yang putus, karena perceraian masa iddah atau waktu tunggu dihitung sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi yang putus, karena kematian masa iddah atau waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Kemudian lanjut yang ketujuh, yaitu pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Yang kedelapan, tidak ada yang mengajukan pencegahan perkawinan dapat dicegah jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan. Dan yang kesembilan, tidak adanya larangan perkawinan di antara pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan tersebut dilarang jika apabila para pihak berhubungan dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah. Contoh, antara anak dengan bapak berhubungan darah dalam garis keturunan. Yang menyamping, contoh antara kakak dan adik yang mempunyai hubungan semenda, yaitu perkawinan dengan mertua anak tiri atau dengan menantu mempunyai hubungan susuan, yaitu antara anak dan ibu susuan yang mempunyai hubungan saudara dengan istri, yaitu dengan adik ipar, dan yang oleh agama atau peraturan lain dilarang untuk kawin. Seluruh syarat-syarat material dari perkawinan monogami ini sifatnya kumulatif, artinya semua syarat harus terpenuhi. Jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka perkawinan ditunda sampai semua syarat terpenuhi. Kemudian, syarat-syarat material perkawinan poligami, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menetapkan alasan-alasan yang harus dipenuhi oleh seorang suami apabila ia akan melakukan perkawinan poligami, yaitu dengan menikahi wanita lain. Adapun alasan tersebut antara lain yaitu, yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri yang menyandang cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan yang ketiga, apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jika salah satu syarat tersebut di atas terpenuhi, maka seorang suami dapat melakukan perkawinan poligami setelah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu harus dipenuhi semua syarat-syarat seperti diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu adanya satu persetujuan dari istri-istri, adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Syarat formal adalah syarat atau tata cara prosedur untuk
melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang berlaku, sering juga disebut dengan syarat objektif. Perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan material dan formil perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Perdata Barat atau KUHP, syarat sahnya perkawinan atau syarat material antara lain, yang pertama, berlakunya asas monogami, pasal 27 KUHP. Yang kedua, harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara si pria dan wanita, pasal 28 KUHP. Yang ketiga, seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanita sudah berumur 15 tahun, pasal 29 KUHP. Yang keempat, ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar, pasal 34 KUHP. Yang kelima, anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka, pasal 35 KUHP. Mengenai izin kawin ini diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama, jika wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas, pasal 36 KUHP. Yang kedua, jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang memberikan izin ialah kakek nenek baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Sedangkan izin wali masih pula tetap diperlukan, pasal 37 KUHP. Yang ketiga, anak luar kawin yang belum dewasa untuk dapat kawin harus mendapatkan izin dari bapak atau ibu yang mengakuinya. Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan anak di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas. Jika di antara orang-orang yang harus memberi izin itu terdapat perbedaan pendapat, maka pengadilan atas permintaan si anak berkuasa memberikan izin pada pasal 39 KUHP. Yang keempat, anak luar kawin namun tidak diakui selama belum dewasa tidak diperbolehkan kawin tanpa izin dari wali atau wali pengawas mereka, pasal 40 KUHP. Dan yang kelima, yaitu untuk anak yang sudah dewasa tapi belum berumur 30 tahun masih juga diperlukan izin kawin dari orang tuanya. Tetapi apabila mereka tidak mau memberikan izin, maka anak dapat memintanya dengan perantaraan hakim. Dan yang keenam, yaitu tidak terkena larangan kawin, pasal 30-33 KUHP. Kemudian, syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, yaitu menurut pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami dan calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, serta ijab dan kabul. Yang pertama, calon mempelai menurut pasal 15 untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya atau orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya atau wali dan pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut. Yang kedua, wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, menurut pasal 20, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim wakil dan wali nikah terdiri dari wali nasab, wali hakim. Kemudian yang ketiga, yaitu saksi nikah. Saksi dalam perkawinan merupakan hukum pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi, pasal 24 Kompilasi Hukum Islam. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil balik, tidak terganggu ingatan, dan tidak tungarungu serta tuli, pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.
Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam. Dan yang terakhir adalah pendaftaran perkawinan. Pendaftaran perkawinan atau tata cara untuk melangsungkan perkawinan yang pertama, penelitian dan pengumuman pasal 6 PP nomor 10 tahun 1975 menyatakan bahwa pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan perkawinan akan meneliti syarat-syarat. Kemudian akan diadakan pengumuman di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh masyarakat umum untuk memberikan kesempatan pada masyarakat serta untuk mengetahui dan mengajukan keberatan jika ada hal yang bertentangan dengan hukum agama dan peraturan lainnya. Yang kedua, tata cara perkawinan. Menurut pasal 10 PP nomor 9 tahun 1975 adalah setelah dilakukan oleh pegawai pencatat. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh 2 orang saksi. Bagi yang beragama Islam adalah upacara akad nikah terlebih dahulu. Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran disusul dengan khutbah nikah oleh pemuka agama mempelai pria mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ijab kabul ditutup dengan doa bersama. Setelah upacara selesai, maka dilanjutkan pula dengan membaca taklid talak. Boleh juga tidak. Kemudian yang ketiga yaitu pelanggaran dalam perkawinan undang-undang. Perkawinan memberikan hukuman kepada mempelai atau pegawai pencatat yang melakukan pelanggaran. Hukuman bagi mempelai jika tidak melakukan pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan atau tidak di hadapan pegawai pencatat atau tidak memperoleh izin pengadilan. Dalam hal poligami diancam pidana dengan denda sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat 1A PP nomor 9 tahun 1975. Kemudian, hukuman bagi pencatat perkawinan adalah hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda jika tidak melakukan penelitian syarat-syarat perkawinan atau halangan perkawinan, tidak memberitahukan halangan perkawinan kepada calon mempelai atau orang tua atau wakilnya, tidak menyelenggarakan pengumuman, dan tidak menandatangani pengumuman. Melaksanakan perkawinan sebelum hari ke-10 sejak pengumuman diterbitkan. Kemudian, tidak menyiapkan akta atau menandatangani akta perkawinan. Tidak menyimpan lembaran 1, tidak memberikan lembaran 2 pada panitera PN, dan tidak memberikan kutipan akta perkawinan pada suami istri. Serta melakukan pencatatan poligami tanpa izin pengadilan. Kemudian, yang keempat yaitu perjanjian perkawinan laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dicatat pegawai pencatat dalam bentuk tertulis yang disahkan pegawai pencatat. Isi tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, selama perkawinan perjanjian tidak dapat dirubah tanpa persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan. Sedangkan akibat hukum dari adanya perjanjian perkawinan ini adalah yang pertama, perjanjian mengikat pihak suami dan istri. Yang kedua, perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan. Dan yang ketiga, hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak dan tidak merugikan pihak ketiga dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya, calon pengantin bisa datang langsung ke KUA kecamatan untuk mendaftarkan pernikahannya dengan membawa syarat nikah sebagai berikut. Surat keterangan untuk nikah model N1, surat keterangan asal-usul model N2, surat persetujuan mempelai model N3, surat keterangan tentang orang tua model N4. Surat pemberitahuan kehendak nikah model N7. Apabila pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya.
Kemudian, membayar biaya pencatat nikah sebesar Rp30.000, surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orang tua atau wali, pas foto ukuran 3x2 sebanyak 3 lembar, dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun. Bagi anggota TNI atau Polri, membawa surat izin dari atasan masing-masing. Surat izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang penceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Serta surat keterangan tentang kematian suami atau istri yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda atau duda yang akan menikah. Jika beberapa dokumen di atas sudah lengkap, maka calon pasangan bisa langsung melakukan proses pengurusan surat nikah ke KUA. Selain itu, ada beberapa data diri atau dokumen yang harus dilampirkan untuk mengurus surat nikah. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.